barang siapa yang menolong agama Allah, maka akan ditolong keluarga dan dirinya. Masya Allah. Masya Allah. Kita buat dong. Daging banget ini, keren. Ya, itu sangat Diragukan, pantas dibilang Ini nih, senior. Masya Allah. Ini hadis arba'in. Inam amalu biniyat bukan? Masya Allah. Kuliah ekonomi syariah tapi hikmahnya IT gitu. Alhamdulillah. Jadi double gitu ya ada ya. Ahlan wasalan pi IDTV Podcast. Halo guys. Hai. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bersama tim media Pondok Pesantren Idrisiyah. Nah, di sini ada Teh Anissa Nurfadila. Yang sebelah kanannya lagi ada Arfida. Nah, itu adik kelas aku. Jadi aku manggilnya Dede. Iya, halo guys. Bocil ya, bocil. Nah, di sebelah lagi ada Teteh Senior, Teh Riadah Aisy. Nah, di sini kita akan sharing-sharing ya, ngobrol-ngobrol bersama antum-antum gitu. Neng pengen nanya nih, kan kalian itu berkhidmah sambil kuliah ya? Ya, betul. Kuliah sambil khidmah gitu. Betul. Nah, mau nanya nih ke Teh Aisy dulu deh. Teh Ais, gimana sih apa yang Teh Ais pahami mengenai khidmah gitu? Khidmah. Oke ya, jadi selama ini gitu ya, saya mulai hikmah dari mulai ketika keluar dari SMA ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini panutan banget deh. Makanya dibilang senior juga ya. Itu ada yang namanya istilah hikmah akademik, yang dimana hikmah akademik ini menjadi syarat gitu kelulusan untuk kita mendapatkan ijazah SMA. Iya betul. Nah, makanya diadakan program hikmah akademik. Alhamdulillah saya sudah hampir beberapa kali menempati tempat hikmah yang berbeda. Mulai dari menjadi kesantrian gitu ya, atau pengasuh santri. Tutornya dong kakak, bisa terpilih tutor. Ada pembina pramuka, sampai sekarang masih jadi pembina pramuka. Kemudian juga sampai produktif detik sekali ini di bagian media pendidikan santri putri dan di Idrisiyah TV ini gitu. Masya Allah, tabarakallah ya, Masya Allah sekali. Banyak sekali pengalamannya. Pantas ya dibilang senior karena pengalamannya lebih Tutor dong, Teh. tinggi dibanding kita. Nah gini, jadi kalau menurut saya itu hidmah itu kan berasal dari bahasa Arab ya, artinya hudama, yang artinya bisa diartikan sebagai pelayan. Nah, di mana yang diartikan di sini itu pelayan itu bagaimana kita melayani agama Allah, karena menurut guru kita Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman itu ada istilah seperti ini, barang siapa yang menolong agama Allah maka akan ditolong keluarga dan dirinya. Masya Allah. Masya Allah. Kita buat dong. Daging banget ini, keren. Ya, itu sangat Diragukan, pantas dibilang Ini nih, senior. Masya Allah. Lanjut Teh. Nah, kemudian setelah itu juga ada salah satu kutipan lagi yang dimana bunyinya itu seperti ini dari guru kita, masih dari guru kita, bahwa hikmah itu bukan tentang kualitas kedudukan, tapi tentang kualitas ketakwaan. Masya Jadi Allah. baik dimanapun kita berhikmah, bahwa ya bagaimana niat kitanya gitu. Ampun lagi, suhu. yang dimana kita setiap mengerjakan sesuatu itu harus niat karena Allah. sih keren jasa. Masya Allah. Ada lagi gak selain itu? Kalau untuk dari saya sih segitu dulu aja. Kalau untuk Alhamdulillah ya, penjelasan Masya Allah, tabarakallah. Aduh, asa gimana ya, nyelekitkan hati. Aduh, luar biasa ini pembukaannya sangat Panutan ini mah. Iya. Iya, jadi panutan. keren. Selain beliau lebih tua, beliau lebih banyak pengalaman juga. Iya, nanti minta tutor-tutor lah. Ya. Ke Teh Ais. Open tutor boleh nggak? nanti link di bawah ini. Wah dong. Oke. Sekarang ini nih Dede, Arfida ya, Fida. Bocil sih, biasanya dipanggil bocil. Aduh, jangan. Oh jangan. Oh, itu mah khusus. Oh enggak juga. Enggak juga. Boleh dong spill siapa yang mau Aduh, khususkan? enggak cukup. Oh lanjut. Nah, mau nanya nih ke Arfida. Apa tadi Teh? Astagfirullah. Ini kan Lupa. Apa Santai. nih? Mau nanya apa nih? Harus kepo dong. ya kan Arfida tuh sedang kuliah, terus khidmah juga kan? Iya, betul. Gimana sih cara membagi waktu, cara menyeimbangkan antara kuliah dengan khidmah gitu?
Oke, dari aku sih mungkin kita udah punya porsinya masing-masing ya. Sebelumnya buat hidmah dan kuliah itu udah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Nah, selain itu kadang ada beberapa hal yang mengharuskan kita untuk memprioritaskan nih antara hidmah sama kuliah gitu. Nah, santai itu santai. oh, kecepatan ya. Lanjut Refleks nih, terlalu cepat ngomongnya. Jadi nge-rap gitu. Iya, oke. Sorry, aduh. Untung dibenerin belum juga selesai. Nah, jadi kalau dari aku sih pembagian waktunya itu kayak kitanya udah bisa membagi yang mana yang harus diprioritaskan gitu. Nah, untuk sisanya itu mengalir saja sih. Dan sebetulnya ini ikut menjawab ya. Boleh. Sebetulnya gini ya, suka ada bahasa, ih aku sibuk kayak gitu ya. Aku nggak bisa ngambil ini nih, aku lagi sibuk ini. Sebenarnya segala sesuatu kesibukan yang kita punya itu bisa jadi prioritas. Tergantung kita mengutamakan dulu yang mana gitu. Dan semua kegiatan yang kita miliki itu bisa terjalankan dengan baik kalau kita bisa memanage waktunya. Nah, itu kuncinya adalah memanage waktu. Iya, mau hidmah kuliah itu wajib tapi ada prioritas. Ya, betul. Oh, oke. Sekarang tencut. Nah, tencut apa itu tencut? Yang lebih bagus. Tencut. Halo. Tencut. Enca atau Nisa gitu oh iya, Tenca. Ya, gimana? Pertanyaan buat Tenca nih. Apa sih tantangan besar ketika hidmah gitu? Tantangan besar ketika hidmah, ya realistis aja ya, namanya anak muda, malas. Malas Betul. Itu salah satu tantangan terberat. Oke. Jujur pastilah, Neng sendiri pun kalau udah di titik malas tuh pasti kayak jadi nggak mau hidmah, benar-benar. nggak semangat, siap-siap aja malas, bangun tidur aja malas, pengennya tidur. Itu yang terberat. Kalau udah ada rasa malas, kegiatan apapun itu kita susah buat ngebangun semangatnya. Malas tidur, malas bangun gitu. Malas ngapa-ngapain. Kalau tidur kayaknya. Iya kayak gitu. Tapi balik lagi siapa yang kita jadikan figur di situ. Masya Allah. Di sini kan kita ngeliatnya Syekh Akbar ya, guru kita subhanallah nggak pernah merasa lelah ketika mendapatkan amanah ataupun punya jadwal hidmah di mana-mana, punya jadwal dakwah di mana-mana. Menguswahkan ya. ya. Gitu. Jadi ketika kita malas itu kita melihat dulu figurnya. Ketika kita melihat siapa yang patut kita lihat gitu. Ya guru kita sendiri. Jadi kalau kita lagi malas ya ingat, makanya harus dipajang tuh foto-foto guru Berarti kita. motivasi terbesarnya itu Ya, dari guru kita. Jadi kita bangun tuh kalau lagi malas, ya Allah nggak boleh gini, guru kita aja nggak malas kayak gitu. Betul. Itu salah satu tantangan terbesar bagi aku sendiri adalah dari kemalasan di. Berarti ini ya hawa nafsunya jelek. Iya. Itu kayaknya tantangan terbesarnya Makanya itu di situ. kata guru kita tuh Syekh Akbar, hawa nafsu itu bukan dihilangkan tapi dilawan. Mujahadah. Iya, dilawan. Ini dididik gitu. Dilatih buat menjadi hawa nafsunya baik gitu. Kan hawa nafsu itu ada 7 tingkatan. Iya, betul. Masya Allah. Masya Allah. Lanjutkan ilmunya ya, keluarkan. Apa Luar aja tuh? biasa. Tenteng, belum tahu Allahu kita. Akbar. Agak di-spill biar kita bisa mendidik Ada hawa nafsu kita. Amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Masya Allah. Luar biasa. Emang ibu itu datangnya dari mana saja ya? Ya, kalau kita sedang berada di nafsu amaroh berarti kita harus naik ke nafsu lawamah gitu. Jadi harus lebih baik ke terakhir tuh Tingkatan yang lebih tinggi. iya, tingkatan lebih tinggi. Nafsu, rodiyah, mardiyah lah minimal ya. Iya. Kalau kamilah itu terlalu sempurna itu. Itu untuk para nabi khusus, untuk para nabi dan para rasul dan utusan-utusannya. Betul. Keren. Lanjut. Mau nanya apa lagi? Masa enggak kepo? Apa kita yang nanya? Oh iya, apa kita? Oh, sekarang kita yang nanya. Betul. Gimana, Tenca? Janganlah. Biar Janganlah. Adil, biar adil. Jangan malu bertanya, karena kalau bertanya sesat di jalan. Nah, iya. Enggak sesat di warteg. Aku nggak lapar kebetulan. Lapar ya? Lapar ya? Gimana dong konsumsi? Aduh. Ini kita nggak dikasih konsumsi nih, kita Iya. nih sebenarnya. Akmal. Tolong dong. Tolong ya. Minumlah. Minimal. Gitu ya. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Kalau dari aku sendiri kan merasa tadi tuh halangan hikmah itu adalah malas. Nah, kalau menurut Neng sendiri selain malas, apakah ada tantangan dari keluarga atau mungkin tantangan dari teman atau mungkin apalah gitu? Netizen barangkali yang bikin Neng jadi Ngedown? gitu. Ya atau gimana? kan terutama Neng Sani ini selebgram ya. Iya, luar Mungkin biasa. ada netizen yang ya, agak menghujat Neng gitu, ya Allah gitu misalkan gimana? gimana? Tantangan besar hidmah. Sebentar ini kayaknya Aduh.
ada konsumsi nih dari Akmal. Waduh. Aduh, Akmal gak usah nervous gitu ya. Deg-degan kayaknya. Mau masuk Edisia TV. Masya Allah. Ini gimana cara Ini gimana konsepnya? Aduh, konsepnya gimana ya? Gak ada gitu. Akhirnya Prit numpang sponsor. Oh sponsor. Teman-teman jangan lupa ya. Nah dari Tenjo ya teman-teman. Tenjo ini adalah merupakan kopi yang sudah sering lama berkolaborasi iya, dengan sama Idrisia. kita. Tiap ada event itu pasti kita dikasih ada. Tenjo. Anak Idrisia TV tuh sering gratis ya. Aduh ke distract. Berarti harus terus-terusan gratis. Tapi ini kalian mah. jangan lupa beli ya ini. Iya. Langsung Soalnya aja. apa? Jadi ngopi. Ini Soalnya enak. ya. Enak dinikmati. Recommended enak untuk banget ngopi lah pokoknya. ya. Untuk sharing-sharing kayak gini itu enak. Cuma Ya udah kita Akmal minta ininya dong. kita Airnya tunggu dong, minimal air minum Yang gitu, udah air jadi. putih. Yang udah Yang jadi. jadi. Gitu. Yang udah jadi gitu. Lanjut, tadi aku nanya, boleh dijawab dulu? Tantangan sedikit ke terbesar distract Hidmah. dengan Tenjo. Banyak. Nggak ada sih, nggak ada tantangannya. Wah, luar biasa. Iya, cuma Masya tadi Allah. malas gitu. Emang suka malas tuh kayak. Heeh. Nah, selain malas juga ada sih Ketang. Satu, Apa tuh? bosen. Oh, bosan. Kita itu pernah lah berada di titik bosen itu. Iya, Iya, ya, pasti. Gen Z itu biasanya gitu ya. Bosenan gitu. Iya, Makanya apalagi ada istilah buat kita orang ini self reward. Nah, Jadi emang namanya manusia itu tidak bisa bekerja terus menerus karena Iya, betul. ya tetap tubuh kita ada rasa capeknya gitu ya. istirahat, untuk Iya. berlibur, untuk ngopi. Ya, contohnya ngopi iya. Tenjo ini. Makanya kalau bosen tuh kalau kita hidmah tuh jangan kita terpaksa gitu. Harus karena hidmah kita bahagia gitu. Nah, Iya, Balik lagi ke Balik niat. lagi iya ke segala niatnya. sesuatu itu tergantung pada niatnya sih. iya benar-benar. Nah, jadi niatnya itu harus yang bagus-bagus gitu. Kayak kenal tadi hadis arba'in keberapa ya? Oh iya, Ini hadis arba'in. Inam al-amalu biniat bukan? Nah, Masya Allah. Bocil-bocil gini. Aduh, Oh iya. hadis arba'in keberapa ya teh? Kayaknya arba'in nawawinya. Oh ke satu. artinya apa sih? Ke satu Segala gak sih? sesuatu tergantung. Niat, luar biasa, sangat bisa didapatkan di mana saja. Kenapa ya ilmu ini. Rasulullah ada menghadiskan itu ya? Karena emang fakta gitu. Iya. Sebelum kita bergerak, sebelum kita melangkah gitu, kita niatnya kemana dulu nu? Jadi ketika kita misalkan mau ke pasar atau mau hidmah, dari kemarin kan pasti ada niat mau ke pasar nih mau beli ini. Nah itu kan udah ada niatnya. Coba dari yang lain barangkali mau nanya nih, Iya kepo nih. juga nih ke Kayaknya udah Ukti habis ya. Eneng. Pokoknya kalau saya sih tadi yang paling berat itu emang bener males Iya itu sih. paling susah dilawan kayak gitu. Tadi juga termasuk bosen itu. Cuman saya sudah apa ya? Kalau aku udah bisa bahasanya ngehandle. Iya, Karena iya. udah Masya tahu Allah. ketika posisi. Ya intinya kita harus bisa tahu diri sendiri. Iya, betul. Iya, betul. benar-benar. Karena apa ya? Barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Masya Allah. Lagi-lagi ya ini. Luar biasa. Mas Santi itu beda pasti apa-apa tuh Iya, iya, dikaitkannya berkaitan. Allah, Pasti Allah selalu gitu ada, ya. ya. Iya. Kalau menurut saya ini selain dari tadi hikmah dan kuliah, Iya. yang di samping setelah itu tuh ada organisasi. Iya, betul betul. Terkadang organisasi juga itu kan kesibukannya. Iya. Nah, Iya. apalagi belum di organisasi itu ada bidang-bidang lain, Iya, terus betul. program kerja yang dimana kadang jadi rebutan buat tiap bidang. Iya. Nah tadi yang ditanyain sama Arpida gimana gitu cara memanagenya gitu. Di sana mungkin dari awal-awal kita pasti ngerasa berat, tapi ketika sudah terbiasa tadi jadi tantangan tersendiri yang dimana yang saya rasain selama ini tuh jadi apa ya kualitas orang yang produktif terhadap hidmah, terhadap kuliah, terhadap organisasi itu kelihatan orang-orangnya tuh beda ya seperti di sini aja gitu Masya ya. Allah. Beda gitu kelihatan. Apa cahayanya kah atau Iya, apa? iya. Oh, Beda vibes ya. Beda Ada vibes cahaya-cahaya. nih kalau Beda orang-orang ini. ternyata gitu. cahaya barangkali organisasi cahaya-cahaya banget. surganya udah kelihatan Ini anak gitu ya. organisasi banget nih. Oh, Kebetulan kan sekarang juga kalau dari pengalaman saya tersendiri gitu ya. Tadi kan jadi dibagi kalau misalkan kuliah sama hidmah cuma 2. iya. Tapi gimana nih ngebagi 3 sama organisasi? Ya balik lagi ke diri kita. Kita harus tahu nempatin posisi untuk hidmah di mana. Kadang kalau bahasa kita tuh ada yang namanya multitasking. Iya. Multitasking itu kan mengerjakan sesuatu secara bersamaan. Betul. Sebenarnya multitasking ini apa ya? Lebih ke arah sebenarnya tidak dianjurkan untuk dilakukan gitu ya. Iya, Karena tidak bisa kita melakukan suatu fokus tapi kedua arah. Iya. Tadi Kita kan tuh ada harus fokus ke satu hal ada gitu. bahasa prioritas gitu. Iya.
Nah gimana caranya, mungkin sesekali saya pernah mencobanya terus berhasil, tapi nggak bisa terus-terusan karena tadi kita harus tahu bahwa kita itu manusia dan memiliki keterbatasan. Kita itu punya lelah, kita itu punya capek. Intinya mah kita balik lagi ke diri kita, karena diri kita yang tahu di mana gitu letak sibuk, letak titik lelahnya kita. Iya. Nah kalau capek pulangnya pada kemana sih? Pulangnya ke masjid. Ya, Insya Allah. Iya benar. Itikaf. Pulangnya ke masjid. Pulangnya ke masjid. Pulangnya ke pusat. Masya Allah. Aku sih pulangnya ke mie langsung ayam. menghubungi. Wah, lapar. Jadi ya, agak beda, agak lain. Perut dulu. Abis itu baru ke masjid. Iya betul kayak gitu. Jadi biar ibadahnya tuh fokus gitu. Biar khusyuk. Tapi kan kalau ketika mau sholat terus ada makanan di depan mata kita, itu kan harus makan dulu ya. Iya. Daripada sholatnya kebayang-bayang makanan. Iya. Aduh bahaya. Kalau kata saya sih mending makanannya digeser dulu. Jadi Tapi udah terlanjur lihat gimana dong? Ya bisa. Sekarang aku mau nanya-nanya dong. Kira-kira nih, teteh di sini kan udah senior ya dari aku. Kira-kira pengalaman teramazing gitu. Kok saya disebut senior ngerasanya tua gitu ya. Maaf gimana tadi aku dong? udah sebut. Tapi emang yang paling banyak pengalamannya di ini. Gimana sih pengalaman teramazing gitu ketika sedang hikmah gitu, kayak wah keren banget nih, luar biasa gitu. Hal yang didapetin gitu. Teramazing tuh ketika misalkan hikmah kita itu diapresiasi oleh guru. Iya betul. Nah, contohnya Allah. seperti di aku. Luar biasa. Bahwa tadi kan ada semangat bahasa. Barang siapa yang menolong agama Allah tuh pasti akan Allah tolong gitu. Iya itu Dan udah saya tentu di Al-Quran. Apa ya bahasanya tuh udah merasakan kejadian itu. Gitu. Iya. Ya Allah. Harus merasakan Gimana tuh? Misalkan. Ya apa ya, biasalah santri kayak gitu kan ya, uangnya habis apa betul. gimana. Iya. Nah terus saya tuh waktu itu ceritanya itu tahu kan Nenek Nunung, Bu Nunung. Iya tahu. Itu kan Tahu. Bu Syekh gitu ya. Saya tuh pas jadi pengasuhan pesantren ini bingung gimana gitu ya. Mau minta uang malu gitu ya karena udah dapet jatahnya. Iya. Ya kalau ngeliat dompet sendiri habis, terus saya Kosong ya, kosong. ke masjid. Bener-bener ke pusat ini mah. Kanker, Asar kantong kering. ceritanya. Pas pulang tuh tiba-tiba gitu ketemu sama nenek ya, saya salim aja gitu biasanya, Pak iya nek gitu. Nah, sekarang masih di pesantren kayak gitu. Iya nek, alhamdulillah masih di pesantren. Oh iya, ini ada bekal buat nenek yang ada bekal buat kamu dari nenek kata yang semangat hidmahnya. Nah itu maksudnya. Jadi ketika hidmah itu menemukan gitu hal yang amazing itu tadi. Karena kita merasa bahwa ini tuh barokah dari guru. Berkah dari guru. Jadi pasti ada aja jalannya Dapet, gitu. Kalau istilah kita tuh apa? Rezeki min haitsu la yahtasib. Allahu Akbar. Benar gitu yang namanya. Kalau Luar biasa sekali. Keren ini. Luar biasa. Kalau kita hanya mengandalkan, kalau di istilah pondok kita kan ihsan gitu ya. Iya. Kalau mengandalkan ihsan ya itu mah hanya Yang nggak seberapa hadiah gitu. Tapi ketika kita bahwa ini tuh berkah dari guru, benar gitu yang namanya min haitsu la yahtasib tuh yang tidak diduga-duga tuh datang. Dan yang namanya rezeki itu bukan hanya uang ya. Iya, betul. Kesehatan kita, semangat kita dalam berhikmah, misalkan terus totalitas, nggak pernah luntur gitu kayak gitu. Meskipun pernah luntur pun, ya tadi kita punya figur, akhirnya punya patokan. Akbar juga tiap hari dakwah, Akbar juga tiap hari pergi gitu ngisi pengajian gitu. Masa kita diam-diam baik gitu kan? Jangan ya Dek ya. Tepuk tangan dulu dong buat Uti Rihada ini yang keren. Luar biasa sekali, pengalaman yang sangat bisa dijadikan ini tumpuan buat kita. Senior yang harus diapresiasi banget ya. Sekarang kita lanjut deh. Nah, pengalaman amazingnya Teh Enca nih gimana selama hikmah? Selama hikmah ya. Jujur Li, Jaksel banget. Jaksel ternyata. Anak Sunda. Padahal Sundanis. Padahal orang sama Pak saya. Jadi ini sedikit cerita. Dulu tuh aku sebenarnya kurang yakin ya kesini waktu awal masuk. Karena emang aku tuh dibawa sama saudara yang emang kebetulan jamaah. Awalnya tuh nggak yakin kesini, kayak nggak yakinnya masih jamaah awam gitu lah. Kezikir juga masih pemula. Kaget, terus kayak disuruh hidmah waktu itu pas pertama kali hidmah tuh di mana ya? Pokoknya ada pertama kali hidmah itu aku orientasinya uang, bukan hidmah. Itu emang kerasanya apa? Capeknya kerasa. Capek bener ketika kita orientasinya itu uang,
pasti kerasa capek dan ngerasa itu tuh beban. Nah, itu tapi ketika kita orientasi hikmahnya adalah bukan uang tapi mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ridha guru, itu ketika lelahnya itu ya kerasa nikmat aja. Lelahnya jadi lillah. Jadi sesibuk apapun itu ya contohnya, bukan aku sombong ya, bukan sombong nih. Bukan ya. Kita berbagi sharing pengalaman. aja. Ya terhitung mungkin aku juga baru lah di sini ya di Sia TV ini di Markom. Masuk dan kebetulan kemarin diajak langsung ikut kepanitiaan apa tuh acara? Syariater. Dan terhitung aku Antri. orang sibuk ya, ceritanya orang sibuk gitu ya. Sangat sibuk. itu Tapi emang fakta menyibukkan sih. diri ya. Fakta sih emang terlihat terlihat oleh kamu. Tawadu aja, tawadu. Luar biasa. Cara mau duit. Masya Allah, ya sampai pusing gitu ya. Iya, luar biasa. Main laptop terus gitu kan, nginput data, peserta segala macam. Ya terhitung sibuk. Itu kalau misalkan kita orientasinya bukan guru, bukan karena hikmah, ya paribasa, capek ngapain sih gitu-gituan. Mungkin kalau lihat ihsan ya di sini gaji mungkin orang bilangnya, tapi kita nyebutnya ihsan. Itu nggak seberapa kan dapatnya. Tapi ketika orientasinya adalah lillah gitu, lillah karena Allah, lillah karena ridho juga karena ingin mendapatkan ridho guru, itu terasanya nikmat, benar-benar kemarin tuh gak capek. Walaupun paginya PPL, sorenya langsung ke sini, malamnya juga ke sini sampai malam gitu, sampai jam 11. Itu benar-benar gak kerasa capek dan alhamdulillahnya Keren. Allah selalu beri kesehatan sampai saat ini, kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya kalau Allahu Akbar. misalkan tadi harus bilang, ya sebenarnya saya itu capek, kalau bisa dibilang capek emang kita manusia. Iya, capean pasti mah ada ada. Tidur Tapi juga capek ya? Sekarang kalau misalkan Tidur juga nanya orang capek, lain kalau nggak? lagi Ya, capek. orang lain juga pasti capek. Iya, betul. Jadi Gitu. ya itu mah manusiawi lah. Iya gitu. betul. Cuman ya Kalau kebanyakan tidur juga capek. Iya benar. Tidur terus. Cangkel. Ini benar. Ketika nggak produktif pun sebenarnya jenuh, capek, Iya. pusing jadinya kepikiran tuh. Nggak ada kegiatan apa-apa tuh nggak bikin badan kita tuh terlatih sibuk dan produktif tuh. Emang capek sendiri kadang tidur. Saya pernah nyobain seharian nggak mau diganggu tidur, itu pusing, Capek. Padahal nggak Tetap ngapa-ngapain capek. dia capek ya. jadi lebih Berarti mending beda capeknya ya? produktif dibanding capeknya Lebih bermanfaat gitu ya kalau capeknya Beda produktif. capeknya ketika kita banyak aktivitas Iya. dan capeknya Nggak ketika ngapa-ngapain. tidur gitu. Iya, nggak Ya ngapa-ngapain. itulah kadang manusia itu serba salah. Serba Nggak ngapa-ngapain salah. aja salah. Capek. Iya. Tapi mendingan bergerak salah gitu karena Iya. ketika bergerak salah kita bisa Ada evaluasi. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana nih? Dari Neng. Neng. selalu amazing. Ini mah kayaknya luar Ini biasa deh kayaknya kayaknya. bakal subhanallah nih amazing jawabannya. every day Wah, every coba time. kita simak. Enggak sih, biasa. Suka Enggak sih, tahu biasa. gitu ya. Kalau hidmah, kalau pengalaman teramazing ketika hidmah itu, setiap hari kan kita dapat pelajaran-pelajaran gitu. Nah, yang Teneng rasakan, yang sangat bahagia itu kan ketika kemarin nih, kayak Syekh Akbar itu ada ngadain sayembara. Kebetulan kan di sini. Iya, ini juara luar biasa, tepuk tangan lu teman-teman. Ini adalah juara kami. Kebetulan kan Juara kedua konten ya? Masya Allah. Masya Allah. Nah, ketika hidmah itu kan ngelatih skill gitu. Iya betul. Di sini tuh kayak ngedit gitu. Nah, ketika ada perlombaan atau sayembara kayak kemarin Syekh Akbar, ketika ikutan tuh alhamdulillah lah. Ya, jadi kayak si usaha kita tuh tidak mengecewakan hasil. Kebalik ya, hasil kita tidak mengecewakan usaha kita betul. ya. Jadi kayaknya amazing tiap hari deh. Luar Setiap biasa, dapat setiap hari pelajaran ada gitu. aja pelajaran. Karena kalau pelajaran itu emang sangat mahal. Iya betul betul. Jadi setiap hari dapat pelajaran gitu, apalagi udah dapat itu ya dari Syekh Akbar. Hadiah. Masa sedih bisa nih. Agak ngebaso Itu mungkin ya. kayaknya, lomba Bisa rada lebih ngebaso. dari internasional sih. Bisa Kak. Cina meureun Rada ngebaso. Bisa dong, itu kan dari guru langsung. Hadiah. Barangkali kita jadi dapat barokah juga. Agak hadiah. Allahu Akbar, Allahu insya Allah Akbar, lain insya- kali. Sekarang kan ada lagi nih perlombaan sayembara desa. Iya nih. Siapa yang ikutan? Apa sih? Kamu ikutan lagi atau Insya memberi Allah. kesempatan ke yang lain? Ya harus ikut. Harus ikutlah mengambil Barangkali kesempatan. pengen bagi-bagi lagi Gitu. gitu ke orang. Nah, jadi ini mah perlombaan lah ya, Iya. Fastabikul khairat. Siap. Yang mau mah ya silahkan ikutan, yang mau mah akan berusaha gitu. Ikutan sayembara Syekh Akbar tuh itu kayak lebih dari lomba internasional loh, Masya Allah. lebih tinggi dari internasional. Iya, iya. Mungkin diadakan oleh guru musik. Iya, itu itu luar Foto biasa. langsung ya kan? Masya Allah, iya. 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 Alhamdulillah banget pokoknya. Iya, keren. Nah sekarang Teneng mau nanya nih,
pengalaman teramazing ketika hidmah? Iya, Aduh. Buat Arvida, iya. Teramazing ya kamu belum di. Sebenarnya aku kalau hidmah itu mungkin baru terhitung baru ya. Apalagi kalau di tim media Idrisia TV itu baru menginjak bulan ketiga mungkin ini ya. Karena sebelumnya hidmah akademik di PPI itu 1 tahun. Di mana bagian? Di administrasi SDM. Nah sekarang nih kesibukan kamu di Sekarang mana tuh kebetulan aku di divisi IT. Masya Allah, IT guys, IT. Itu tingkat dewa. Sambil belajar gitu. Yang ngoding-ngoding itu. Iya anak betul. Allah. Aduh malu. Pokoknya menurut aku pas aku pertama masuk ke tim media ini ya, aku udah amazing banget. Pertama aku masuk udah amazing banget. Karena ketika itu emang aku tuh perpindahan dari hidmah akademik ke hidmah non akademik. Nah, ketika itu tuh aku tuh sebenarnya disuruh buat tetap stay di sana. Tapi aku ngerasa, aduh ini gak bisa berkembang kalau aku terus di sini gitu. Drama dulu sampai akhirnya tiba-tiba, iya drama, aduh gimana nangis-nangis. Tiba-tiba akhirnya jadilah di divisi IT ini gitu. Luar biasa, hal yang luar biasanya itu adalah jadi apapun yang kita mau tuh pasti ada jalannya gitu. Jadi walaupun aku kuliahnya ekonomi syariah, tapi aku ada minat ke IT gitu dan aku tuh terus belajar usaha buat belajar IT secara otodidak gitu dan Allah kasih jalannya. Yang itu tadinya Arvida tuh pengen kuliah IT-nya tuh di luar, Iya. Allah kasih jalur IT-nya di sini gitu. Dengan kuliah ekonomi syariah tapi hidmahnya IT gitu. Alhamdulillah. Jadi double gitu ya deh ya. Jadi double. Jadi selagi bisa dua-duanya kenapa harus enggak gitu. Ini tuh luar biasa banget loh. Berarti kayak Syekh Akbar tuh ngasih jalannya tuh di sini gitu. Bahwa yang sudah Syekh Akbar sampaikan ya, enggak semua yang kita anggap baik itu baik menurut Allah gitu. Walaupun aku waktu itu pengen banget kuliah di IT, mungkin itu belum jalannya. Emang aku harusnya di sini gitu, hidmah di sini. Dan amazing banget di sini tuh ketika hidmah di tim Markom ini, aku bisa belajar banyak, terus bisa ada wadah buat tempat hobi aku. Lebih dari kuliah ya? Gitu. Iya, lebih dari kuliah gitu. Jadi double. Kuliah di luar nanti belum tentu dapat ini. Iya. Dan gitu. IT itu biasanya lebih gede. besar gitu. Kalau di sini dia yang dapat hadiah. Gitu. Ya pokoknya sangat luar biasa lah. Udah amazing banget pokoknya di sini hal-hal yang udah kebayang sama aku sebelum-sebelumnya kayaknya kalau misalkan jujur ya sebelum aku masuk sini tuh kayak aku udah ngebayangin kayaknya nanti bagus deh kalau ada Agnia Care Mobile, kalau ada IMC Mobile. Emang udah kebayang kayak gitu karena website Pokok Pesantren udah launching. Iya. Oh iya, jangan lupa dibuka itu. Aku dalam 3 bulan udah bisa bikin satu karya. alhamdulillah itu bareng-bareng. Alhamdulillah ya, itu juga atas Kecil-kecil cabai rawit ya. kerja sama tim, alhamdulillah. Pokoknya luar biasa banget deh, amazing banget di sini, recommended banget untuk terus hidmah dan jangan lupa luruskan niatnya karena Allah. Masya Allah. Ini ya. Applause dong. Ya, alhamdulillah. Wa ila robika fargob dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Oke guys, kita sudah sharing ngobrol ya bersama tim media Pondok Pesantren Idrisia. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat khususnya untuk kita pribadi dan umumnya untuk kita semua. Amin. Ya, semoga kita Amin, dapat amin, pelajaran semuanya. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin podcast untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan kembali di lain waktu ya. Semoga Allah memberikan kesempatan itu. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.